teknis, bukan cuma satu golongan. Jadi misalnya kita di Jeddah ada forum apalah namanya seperti itu. Yang penting di dalam forum itu semuanya adalah pegiat seni yang dari berbagai aspek seperti itu. Jadi nanti ketika ada apa-apa, monitornya lebih enak, monitoringnya lebih enak. Seperti itu. Misalnya dari channel ini, kalau dari pihak media sosial, YouTuber misalnya, ada kegiatan yang dikira tidak enak untuk ditonton. Nanti kan kita kalau ada forumnya kita lebih cepat tanggap untuk memonitoring. Seperti itu. Dan saya rasa mungkin dalam 1 bulan atau 3 bulan satu kali kita lebih enak. Kita kumpul seperti ini, kita lebih enak. Pertama kita silaturahmi, yang kedua kita itu sharing dari berbagai pengalaman. Seperti itu. Benar kata Bapak itu tadi dari Brosget apa? ARZ kalau nggak salah. ARZ Brosget. Benar. Kita itu rata-rata orang Indonesia kenapa tidak terlalu menonjol kemajuannya? Karena mereka itu berjalan dengan sendiri. Berjalan dengan sendiri, tidak membentuk forum. Jadi semampu-mampunya orang, sekuat-kuatnya IQ seseorang, kalau dia berjalan dengan sendiri, tetap tidak segitu hebatnya orang bersama-sama. Istilahnya dalam sebuah organisasi, kalau kita kembali ke hiburan, dalam media-media hiburan, kita itu tidak mungkin dengan satu orang kita merangkap semuanya, itu mustahil. Sehebat-hebatnya kita itu nggak mungkin. Soalnya ide itu kadang-kadang timbul dari orang lain. Kalau kita cuma berdiri sendiri, mungkin suatu perjalanan kita normal dengan pikiran yang fresh, dengan konsep-konsep yang udah terkonsep, mungkin prosesnya normal. Tapi suatu saat kita dalam keadaan mendadak, tanpa adanya suatu kru dan bantuan dari orang lain, mustahil kita bisa memecahkannya. Jadi suatu tim itu sangat penting. Suatu tim istilahnya merangkum dari yang tadi itu. Kalau kita kata Pak siapa itu ARZ tadi itu, kita biasanya kalau orang Indonesia kita itu berdirinya sendiri, kita ketika maju ya maju sendiri, dinikmati sendiri. Nah, ketika jatuh, kita juga jatuh sendiri. Jadi nggak ada yang mau ngebantu. Gimana orang kita berdirinya sendiri, masa kalau ketika jatuh minta dibantuin sama orang, kan mustahil seperti itu. Nah, kalau kita berangkatnya bareng-bareng, otomatis pulangnya bareng-bareng seperti itu. Gitu ya. Jadi pada intinya yang penting kita harus kerjasama, dan itu sangat penting untuk ada seorang yang bisa monitoring untuk semua pegiat seni. Karena saya lihat kadang-kadang pegiat seni di Jeddah itu, analisa saya itu kadang-kadang mereka itu saling senggol. Itu tidak bisa dielakkan itu. Itu udah fakta. Kadang-kadang saling senggol, kata yang ini, kata yang ini. Gimana mau maju kita Indonesia kalau kayak gitu? Kalau kita nggak sejalan. Belum lagi arti divisi seni itu luas sekali. Nah, seperti itu. Padahal kata abah saya itu, seni itu kata abah saya itu Haji Roma Irama itu, seni itu pemersatu antar bangsa. Nah, kalau seni itu dibuat pemecahan antar bangsa kan udah di luar konsep seperti itu kan. Iya. Jadi intinya kita itu ayo, kalau kita emang berangkat dari hobi dan seni, otomatis kalau kita kembalikan ke kata-kata rugi, emang kita rugi. Apalagi kita berangkatnya secara personal, tanpa ada modal dari seseorang. Iya. Seperti itu. Kalau kita analisa ke akuntansi, kita emang rugi. Seperti itu. Tapi rugi dari segi material. Tapi dari pengalaman tidak. Emang hobi itu mahal, bro. Emang hobi itu mahal. Kita harus modal, kamera harus beli. Berkorban. Iya. Sakit-sakit begini keluar saya. Emang hobi itu mahal, bro. Makanya kadang-kadang ada yang bilang, Mas kok kayak gini minta bayar. Nah, mereka itu gimana? Seakan-akan mereka menilai kita itu komersial. Padahal tidak. Kalau mereka menganalisa, emang kita kamera itu pinjam, emang kita itu kamera dikasih diskon sama Dauli? Enggak, bro. Kita itu beli, semuanya modal. Kadang-kadang yang untuk ke Indonesia ditahan dulu untuk beli. Makanya bagi pegiat entertainment itu ada kata-kata kayak gini. Uang itu yang menentukan semuanya. Kan kadang ada orang-orang bagus, murah, itu mustahil, Pak. Nggak ada itu, nggak ada. Kata-kata kualitas bagus, istilahnya kalau di video itu ada resolusi sekarang 8K kan, yang baru kan. Nggak mungkin 8K itu harganya 1000, nggak mungkin, mustahil kan. Sama. Gaji 1 bulan. Iya. Mungkin 2 bulan. Di mana-mana itu kualitas tergantung duit kita. Semakin bagus kualitas, duit kita semakin banyak. Jadi kalau ada unsur sebagian dari orang-orang ngomong, Mas, kok harganya segini, komersial banget.
mereka itu yang gimana ya, pemikirannya mungkin mereka itu bukan orang-orang seni. Jadi mereka nganggap kita itu punya alat hasil pinjem atau hasil diskon seperti itu. Jadi begini aja intinya, ayo kita bagi pegiat seni yang ada, ayo kita tetap rapatkan barisan. Kita itu berada di jalan yang positif, bener nggak? Positif thinking. Berada positif, tapi kita berharap nanti ada satu wadah yang bisa menangani kita. Seperti itu. Jadi kita itu pegiat seni khususnya di Jeddah bisa keakses dan bisa ke monitor, Pak. Jadi suatu saat ada yang namanya manusia lah, khilaf itu pasti ada. Kadang-kala juga dibutuhkan adanya kerjasama dari berbagai penggiat seni. Harus itu sebagai penting. musisi dia butuh penyanyi, sebagai penyanyi dia butuh ini, butuh itu, dan itu saling kinerja. Itu penting. Nah, harus penting. Media butuh berita. Mungkin ini ada sebagian teman yang live ya, biar teman-teman musisi yang di Jeddah itu pada dengerin. Pada dengar. Saya maaf, saya bukan mau menggurui. Saya bukan, ini cuma solusi. Ini musyawarahkan seperti itu. Ayo kita itu satukan barisan. Kita itu di sini tidak selamanya di sini kita itu. Di sini kita tidak selamanya, kita sementara. Sedangkan kita terjun di dunia seni ini di sini cuma sebatas mengisi waktu kosong. Jadi ayo kita itu saling isi. Jangan kita itu saling tarik. Sekuat apapun, kalau kita saling tarik tetap putus. Seperti itu. Ayo kita saling merapat. Satu contoh, misalnya Mas Reza sakit, otomatis butuh bantuan kan? Bener nggak? Ngomong bro. Ya iyalah, bukan butuh bantuan bro, saya butuh kasih sayang. Ya makanya, ayo kita intinya kayak gini. Kita apa ya? Kita kalau memang kita berangkat dari seni, jiwa kita itu jiwa seni. Kalau di Jeddah bro, khususnya seni itu jangan dibuat bisnis, rugi kita. Misalnya satu organisasi punya seni kayak orkes dangdut seperti itu. Misalnya, ketepatan saya sendiri juga punya. Kalau kita dibuat bisnis, kita mau dibuat pencarian, itu rugi, Pak. Maksudnya komersial. Nah, mau dikomersialkan rugi. Nah, kalau kita berangkatnya dari hobi, menjalurkan bakat, tidak. Dikasih seadanya gitu. Kalau kita dibuat bisnis, kalau bisnis kita itu ibaratnya kita kerja, kalau kita dibuat beban, sekecil apapun pekerjaan, itu tetap berat. Tapi kalau pekerjaan itu dibuat kebiasaan, tidak ada kata-kata berat. Seperti itu. Jadi intinya, kalau kita kesenian kita di Jeddah dibuat komersial, dibuat ajang pemasukan uang, istilahnya bahasa kasarnya, itu rugi. Satu contoh, saya kasih contoh. Kita misalnya dapat job satu kali manggung, anggaplah 2000. Kita itu kalau kayak orkes dangdut, minimalnya itu lebih 20 kru. Iya, dari 20 kru. Coba kita kalkulasi 2000 bagi 20 berapa coba? Latihannya kalau kita ada job itu kadang-kadang satu minggu itu ada 3 kali. Belum kopinya, belum ininya. Justru itu makanya. Belum tahu isinya. Kalau kita ukur ke material, rugi bro. Nah, kalau kita ukurnya pertama kita silaturahmi, yang kedua kita menjalurkan bakat, insya Allah tidak. Karena yang pertama kita bisa menambah wawasan, bisa menambah sahabat. Karena dengan adanya acara kayak gitu, BMI yang biasanya jarang keluar rumah, biasanya keluar. Dari sarangnya itu pada keluar semua. Akhirnya kita bisa tetap muka di situ. Nah, kalau kita ukur ke ekonomi, rugi. Misalnya kita dapat aja bagian setiap personil itu 200 misalnya. Tetap rugi. Kita capeknya kayak apa, kita sepat dari habis asar, pulangnya subuh, coba berapa jam? Coba tanyain sama pembantu, 1 jam berapa kerja? 25-30. Iya, coba bayangin. Itu mah AC enak di rumah seperti itu. Tapi kita ayo, dari ke belakang dari sekarang, mudah-mudahan ini forum pertama, dan mudah-mudahan selanjutnya terus berjalan dan terstruktur, istilahnya terstruktur, ya, terstruktur. Tetap harus ada struktur, bro. Kita ada forum seperti ini, istilahnya kayak apa ya? Penggiat seni kayak gini, tetap harus ada kestruktural, benar nggak, Pak? Jadi ke belakangnya enak seperti itu. Dan mudah-mudahan ke belakangnya tetap berjalan pertemuan seperti ini. Pertama kita silaturahmi, yang kedua kita saling sharing dengan pengalaman kita masing-masing seperti itu, agar kita bisa menambah wawasan. Dan insya Allah kita buktikan kalau tenaga kerja Indonesia itu cuma bisa kerja aja di sini. Kita juga punya skill yang tidak kalah dengan orang-orang yang nongkrong di Indonesia.
Rapat Seperti itu. negara. Ayo kita tunjukkan, bukan kita cuma kayak perempuan terkenalnya cuma ngusap bersih, cuma bersih-bersih. Ayo tunjukkan, kemampuan kita tunjukkan. Yang laki-laki bukan cuma hanya sopir, Haris, tidak. Saya baca rata-rata IQ kita itu udah standar ke atas. Cuma kadang-kadang di sini kendalanya waktu dan tempat aja. Seperti itu. Kesempatan untuk Nah, iya. Kita apalagi di sini nggak apa-apanya terbatas, bos. Apa-apanya terbatas seperti itu. Ya tapi dari sorotan masyarakat untuk PMI wilayah Saudi ini masih bisa kreatif. Kita lihat orang-orang yang PMI yang ada di Malaysia, padahal di sana itu bebas. Apa yang menonjol dari mereka? Nggak ada kan? Taiwan apa yang menonjol? Padahal di sana itu negara bebas. Bisa kita show di luar area itu bisa. Yang penting kita ada uang bayar. Tapi mereka nggak ada. Nah, sedangkan di sini kita itu semuanya serba terbatas, semuanya serba Tertutup. Kita bisa masih menjalurkan hobi. bisa pakai kaos 10 kilo sebulan. Ya gitu itu. Tapi Termasuk itu. intinya kayak gini, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Enggak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia itu. Semuanya bisa mungkin asalkan punya kemauan dan keinginan. Mudah-mudahan pertemuan ini tetap berjalan ke belakangnya. Amin, amin. Jadi ajang silaturahmi. Amin. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan Al-Fatihah. selaku wakil dari Mahakarya dan kreator yang telah banyak memberikan, pandangan tentang pertemuan ini. Dan untuk berikutnya dari Bapak Edi, beliau adalah perwakilan dari BRI dan beliau juga ingin berkenalan dengan teman-teman penggiat seni. Subhanallah kedepannya bisa menggandeng beliau. Insyaallah. Pada kesempatan ini beliau cuma